Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam rahmat dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan mengisahkan cerita dan pelajaran hidup tentang bagaimana agar kita jangan memakan hak yang bukan milik kita. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa subscribe. Mari kita ke cerita. Di pagi yang cerah, Ibtu Rudi Santoso bersiap untuk berangkat kerja. Istrinya, Aisyah, menyajikan sarapan sambil menatapnya dengan cemas. "Pak, jangan suka minta uang dari pengendara, itu haram," katanya dengan nada lembut, penuh harap. Namun, Rudi hanya terkekeh kecil, lalu menenangkan istrinya dengan nada santai. "Semua orang juga begitu, Bu. Kalau kita nggak ambil kesempatan, kita yang rugi." Rudi lalu berangkat ke tempat tugasnya di jalan raya, mengenakan seragam kebanggaannya. Namun, di balik sikap tegasnya sebagai polisi lalu lintas, ia memiliki kebiasaan buruk yang sudah lama ia lakukan, memeras pengendara yang ia hentikan. Salah satunya adalah Bayu, seorang pemuda pekerja keras yang baru pulang lembur. Bayu mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melanggar aturan, tetapi Rudi tetap bersikeras meminta uang agar Bayu bisa pergi tanpa masalah. Dengan berat hati, Bayu menyerahkan lembaran uangnya, merasa tak berdaya menghadapi kewenangan sang penegak hukum. Hari berganti hari, kebiasaan buruk itu terus berlanjut. Namun, suatu malam, saat Rudi sedang mencuci tangan di wastafel, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulitnya terasa kasar, gatal, dan ketika ia menatap tangannya di bawah cahaya lampu, matanya membelalak. Ada bulu-bulu hitam halus yang mulai tumbuh di sana. Awalnya, ia mengira ini hanya alergi atau efek dari sabun cuci tangan. Tapi seiring berjalannya waktu, bulu itu semakin lebat dan kasar, menjalar hingga ke pergelangan tangannya. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ia pergi ke dokter, tetapi dokter tidak menemukan penyakit medis yang jelas. Tidak ada alergi, tidak ada infeksi, tidak ada kelainan kulit yang bisa menjelaskan perubahan itu. Malam-malamnya, dipenuhi mimpi buruk, ia melihat dirinya dikejar ratusan pengendara yang pernah ia peras. Mereka semua berteriak, menuntut keadilan, sementara tangannya berubah semakin menyerupai cakar binatang. Keesokan harinya, seperti biasa, Rudi berangkat bekerja. Ia mengenakan sarung tangan hitam untuk menyembunyikan tangannya yang berbulu. Namun, saat sedang bertugas di perempatan jalan, seorang anak kecil yang berjalan bersama ibunya melihat tangannya yang sedikit terbuka dari sarung tangan. Mata anak itu membesar, tubuhnya menegang. Lalu dengan suara melengking ia berteriak, "Ibu!" Tangannya berbulu seperti monster. Aisyah terdiam. Matanya membesar. Ia melangkah mundur, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya Allah, suamiku." Ibunya terkejut dan mundur, sementara orang-orang di sekitar mulai menoleh. Seorang bapak yang sedang duduk di warung kopi menurunkan gelasnya dan menatap Rudi dengan curiga. Beberapa orang yang sedang menunggu lampu merah ikut memperhatikan. Anak kecil itu terus menunjuk ke arah Rudi. Karena gugup, ia menggaruk tangannya dengan kasar, membuat sarung tangannya robek sedikit. Bulu hitam yang tumbuh tebal serta kukunya yang panjang dan tajam terlihat jelas. Kerumunan mulai berdatangan. Salah satu pengendara, Bayu, yang pernah menjadi korban pemerasannya, tiba-tiba menyipitkan mata dan terkejut saat mengenali sosok polisi itu. Dengan nada penuh emosi, ia berteriak, "Ini dia, ini Pak Polisi yang suka minta uang tilang." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak marah. "Seriusan? Itu polisi yang sering peras kita. Lihat tangannya. Kok bisa kayak gitu? Azab. Ini azab." Seorang pria tua, mungkin seorang pengemudi ojek, melangkah maju dan berkata dengan suara tegas, "Itu peringatan dari Tuhan. Pak Polisi, Bapak terlalu banyak mengambil hak orang lain." Rudi merasa kakinya melemas. Keringat dingin mengalir deras. Ia ingin membantah, ingin mencari alasan, tetapi tenggorokannya terasa kering. Dalam kepanikan, ia berbalik dan berjalan cepat ke arah motornya. Namun, karena gugup, ia malah tersandung trotoar dan terjatuh ke dalam selokan. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang. Seorang pemuda mengangkat ponselnya dan mulai merekam. "Viral nih, polisi tangan berbulu," serunya sambil tertawa. Beberapa rekan polisi yang bertugas di dekatnya datang mendekat. Salah satu dari mereka, Bribka Joko, membantu Rudi berdiri. Namun saat melihat tangan berbulu itu, Joko mundur dengan ekspresi ngeri.
Astaga Rudi, apa yang terjadi dengan tanganmu? Rudi menatap rekannya dengan mata penuh ketakutan. Joko, tolong, kita bicara di kantor, katanya dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka sempat pergi, seorang warga berteriak, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Dia harus bertanggung jawab. Beberapa orang mengangguk, sementara Bayu maju lagi dan menatap Rudi tajam. Kau pikir uang yang kau ambil dari kami tidak akan ada balasannya? Rudi panik. Ia segera berlari ke motornya, menyalakan mesin, dan pergi meninggalkan kerumunan dengan wajah penuh ketakutan. Saat ia sampai di rumah, Aisyah terkejut melihat wajah suaminya yang penuh kepanikan. Pak, ada apa ini? Kenapa kau terlihat seperti orang ketakutan? Rudi tak menjawab. Ia melihat tangannya yang kini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bulu-bulu hitam telah tumbuh sampai ke pergelangan tangan, bahkan sedikit merambat ke lengan. Kukunya semakin tajam dan keras. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku kena azab, Bu." Aisyah terdiam. Matanya membesar. Ia melangkah mundur, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ya Allah, suamiku. Aisyah menangis. Ia tak pernah membayangkan suaminya yang selama ini ia nasihati harus mengalami hal seperti ini. Dalam keputusasaan, Rudi akhirnya mengambil handuk dan menutupi tangannya. Ia terduduk di sofa, menunduk, merasa hancur. "Aku harus bertaubat," katanya, lirih. Aisyah menghapus air matanya dan berkata, "Kau harus pergi ke Pak Haji Soleh. Minta ampun kepada Allah, Pak. Hanya itu satu-satunya jalan." Malam itu, dengan penuh rasa takut dan malu, Rudi pergi ke rumah Pak Haji Soleh. Saat pintu dibuka, mata pria tua itu langsung tertuju pada tangan Rudi. "Astagfirullah, akhirnya kau datang juga, Nak," katanya dengan nada lembut. Rudi tak bisa lagi menahan air matanya. Ia langsung bersimpuh di hadapan Pak Haji, menangis sejadi-jadinya. "Pak Haji, saya salah, saya tamak. Saya sering memeras orang di jalan, dan sekarang saya menerima balasannya." Pak Haji menghela napas, lalu meletakkan tangannya di pundak Rudi. "Allah itu Maha Pengampun, Rudi, tapi kau harus benar-benar bertobat. Tidak cukup hanya menangis, kau harus mengembalikan semua yang kau ambil, dan mulai hidup dengan jujur." Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Rudi mengundurkan diri dari kepolisian dan memilih bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah pesantren. Sedikit demi sedikit, bulu-bulu di tangannya mulai rontok, meski bekas luka masih terlihat. Suatu hari, seorang anak kecil yang dulu ketakutan melihatnya, kini mendekatinya dan bertanya, "Pak, sekarang tangan Bapak sudah sembuh?" Rudi tersenyum, mengangguk, lalu berkata, "Sudah, Nak. Ini pelajaran. Jangan pernah mengambil yang bukan hak kita."